Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi pada pembelajaran materi fluidostatis. Kali ini kita akan belajar pada submateri hukum Archimedes. Langsung saja kita simak video berikut ini. Kita tahu bahwa di udara, sebuah benda yang dilepaskan itu akan jatuh hingga jatuh ke tanah. Nah, tetapi ketika suatu benda dimasukkan ke air, sebagian benda itu malah diam atau terapung di permukaan air. Nah, kita lihat pada gambar kapal yang terapung di lautan. Nah, kita tahu bahwa kapal itu sangat besar dan sangat berat. Namun, mengapa benda yang begitu berat itu bisa terapung? Lalu, mengapa benda ketika di udara itu sangat berat, namun ketika dimasukkan ke dalam air itu menjadi begitu ringan? Nah, kita akan menjawab pertanyaan ini setelah kita mempelajari materi berikut ini. Hukum Archimedes mempelajari tentang gaya ke atas yang dialami oleh benda apabila benda berada dalam fluida. Nah, benda-benda yang dimasukkan dalam fluida itu seakan-akan mempunyai berat yang lebih kecil daripada saat berada di luar fluida. Misalnya, batu terasa lebih ringan ketika berada di dalam air dibandingkan ketika berada di udara. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sebelah kanan ini ya. Ketika berada di udara, dia beratnya itu 5 kg. Nah, kemudian ketika dicelupkan, itu beratnya berubah menjadi 2 kg. Nah, apa sih yang menyebabkan benda itu bisa beratnya itu berkurang? Nah, berat di dalam air itu sesungguhnya tetap, tetapi air melakukan gaya yang arahnya itu ke atas. Hal ini menyebabkan berat batu itu akan berkurang, sehingga batu yang berada di dalam fluida itu akan terasa lebih ringan. Nah, berdasarkan peristiwa tadi, dapat kita simpulkan bahwa berat benda di dalam air itu besarnya sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan gaya ke atas yang dialami oleh suatu benda tersebut. Nah, kemudian kita akan merumuskan berapa sih besarnya gaya ke atas yang dialami oleh benda. Oke, selanjutnya. Oh ya, sebelum itu, ini merupakan arah gaya dari masing-masing gaya yang bekerja pada benda di dalam fluida. Nah, arah yang ke bawah ini adalah berat benda, kemudian arah yang ke atas adalah gaya angkat benda. Kemudian selanjutnya, besarnya gaya tekan ke atas atau gaya angkat dapat kita tentukan dengan konsep tekanan hidrostatik. Pada gambar berikut menunjukkan sebuah silinder dengan tinggi H yang luasnya itu adalah A. Nah, ujung atas dan bawahnya dicelupkan ke dalam fluida yang massa jenisnya itu adalah rho. Oke, di sini kita tuliskan rho. Nah, besarnya tekanan hidrostatik yang dialami permukaan atas dan bawah silinder adalah P1 dan P2, adalah rho GH1 dan rho GH2. Oke, selanjutnya besarnya gaya-gaya yang bekerja yaitu kita ingat bahwa rumus tekanan P itu adalah F kali A, sehingga kita dapatkan F sama dengan P kali A. Nah, kemudian kita uraikan P dari rumus tekanan, sehingga kita dapatkan nilai F atau persamaan F yaitu rho kalikan G kalikan H, di mana rho adalah massa jenis fluida, G adalah gaya gravitasi, H adalah ketinggian, dan A adalah ruas penampang silinder. Selanjutnya,
Nah, gaya total yang disebabkan oleh tekanan fluida merupakan gaya apung atau gaya tekan ke atas yang kita sebut sebagai FA. Sehingga kita peroleh FA adalah F2 minus F1. Nah, kita uraikan dengan rumus sebelumnya. Nah, karena H2 min H1 sama dengan H, sehingga kita peroleh FA sama dengan Rho G kali H kali A. Nah, kita tahu bahwa H kali A atau ketinggian dikali luas penampang itu merupakan volume, ya, volume dari sebuah silinder, sehingga kita peroleh persamaan yang baru yaitu FA sama dengan Rho G kali Rho G kali V, dengan FA sama dengan gaya ke atas atau gaya Archimedes, Rho sama dengan massa jenis fluida, G merupakan percepatan gravitasi, dan V merupakan volume benda yang tercelup. Ingat ya, volume benda yang tercelup. Oke, selanjutnya. Nah, gaya total Rho GV atau gaya angka tadi itu sama dengan M kali G, adalah berat fluida yang dipindahkan. Nah, dengan demikian, gaya tekan ke atas pada benda itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Lihat pada gambar di sebelah kiri. Nah, pernyataan ini pertama kali itu dikemukakan oleh Archimedes, yang kemudian dikenal dengan hukum Archimedes, yang berbunyi sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida itu mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Ya, jadi seperti itu ya bunyi hukum Archimedes. Nah, penerapannya itu gimana sih? Oke, selanjutnya. Oke, kita simak video berikut ini ya. Oke, jadi ini rahasia telur bisa tenggelam, bisa melayang, dan juga bisa terapung. Mula-mula kita menyiapkan 3 gelas air biasa ya, dan 3 butir telur ayam. Nah, selanjutnya kita siapkan garam dan sendok untuk menaruh garam ke dalam gelas. Kita tahu bahwa telur yang masih baik itu akan tenggelam di dalam air. Oke. Nah, selanjutnya tambahkan garam pada gelas dengan jumlah yang berbeda. Jadi gelas yang pertama ini dia cuma air tawar saja, tidak ditambahkan garam atau tak apapun ya. Jadi air tawar. Oke, lihat bagaimana posisi telurnya. Jadi posisi telur setelah diberi garam itu mengapung ya. Nah, kemudian gelas yang ketiga ditambah garam dengan jumlah yang pas, sehingga nanti posisi telurnya dia itu akan melayang. Nah, telurnya itu melayang di air kan. Yang pertama tenggelam, kemudian yang kedua terapung, dan yang ketiga itu melayang. Selanjutnya
Nah, dapat kita simpulkan apabila sebuah benda padat dicelupkan ke dalam zat cair, maka terdapat 3 kemungkinan yang akan terjadi pada benda tersebut, yaitu tenggelam, melayang, atau terapung. Lalu pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, apa yang menyebabkan suatu benda itu bisa tenggelam, bisa melayang, atau terapung? Nah, silahkan teman-teman berdiskusi, menyimpulkan atau mencari tahu apa sih penyebab benda itu bisa tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, kemukakan pendapat teman-teman di dalam forum diskusi. Oke, terima kasih telah menyimak video pembelajaran berikut ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.